Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh Solihah? Semoga kita semua masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian yang menuntut ilmu diberikan kemudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Baik anak-anakku yang saya banggakan, sebelum memasuki materi, Pak Izul ingin menyampaikan selamat bagi kalian yang sudah saat ini memasuki kelas 9, kelas akhir di SMP IT Bina Insan Cemerlang Bondowoso. Semoga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dari kelas 7 sampai kelas 8 semoga dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Anak-anakku, di sini Pak Izul ingin menyampaikan materi pertama. Untuk materi pertama yang kalian akan pelajari yaitu pangkat dan akar. Untuk hari ini, kalian akan belajar dulu terkait dengan pangkat. Langsung saja. Apa sih pengertian perpangkatan itu? Pemangkatan itu adalah perkalian berulang dari sebuah bilangan pokok yang sama. Jadi, Pak Izul ulangi, pemangkatan itu adalah perkalian berulang dari sebuah bilangan pokok yang sama. Coba kita lihat di sini. Di sini ada A pangkat N, di mana ada bilangan A, kemudian dipangkatkan dengan bilangan N. Itu sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A kali A. Artinya apa? A-nya ini dikalikan sebanyak N. Ya, artinya A dikalikan sebanyak N. Misal, kalau nanti ada A pangkat 3, artinya apa? Artinya A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A. Jadi A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Di mana A di sini merupakan bilangan pokok atau absis. Sedangkan N-nya itu adalah bilangan pangkat atau eksponen. Makanya dari pengertian tadi, perkalian berulang dari sebuah bilangan pokok yang sama. Jadi yang dikalikan itu adalah A-nya, bilangan pokok. Nih. Sekarang kita memasuki pangkat bilangan positif. Contoh, 8 kali 8 kali 8. Oh, 8-nya ini adalah bilangan pokok. Sedangkan pangkatnya ada berapa? Oh, ada 1, 2, 3. Artinya 8 kali 8 kali 8 itu sama dengan 8 pangkat 3. Mudah ya? Bilangan berpangkat itu yang penting kalian pahami dulu mana bilangan pokoknya, mana bilangan eksponennya. Yang kedua, misalkan ada 4 pangkat 3. Oh, bilangan pokoknya 4, bilangan pangkatnya 3. Maka sama dengan 4 kali 4 kali 4. 4-nya dikalikan 4 sebanyak 3 kali. Itu sama dengan 64. Sekarang, misalkan kalau yang tadi bilangan pokoknya adalah positif. Sekarang bagaimana kalau bilangan pokoknya negatif? Coba perhatikan di sini ya. Dalam kurung negatif 4 dipangkatkan 3. Kalau misalkan bilangan negatif 4 ini berada di dalam kurung, artinya apa? Artinya negatif 4 ini dipangkatkan 3. Maka sama dengan negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Maka sama dengan negatif 64. Kok bisa negatif, Pak? Coba kita urutkan dari sini.
Negatif 4 dikali negatif 4. Maka sama dengan 16. Positif ya 16-nya. 16 dikalikan negatif 4. Maka sama dengan positif dikali negatif sama dengan negatif. 16 dikali 4 sama dengan 64. Jadi bisa ditarik kesimpulan di sini. Jika ada bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Sini ya, Pak Izul ulangi. Apabila ada bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Selanjutnya, ada negatif 4. Masih di dalam kurung ya. Dalam kurung negatif 4 dipangkatkan 4. Maka sama dengan negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Hasilnya adalah 256. Loh Pak, di sini yang dipangkatkan negatif. Kenapa kok hasilnya positif? Coba kita urutkan dari sini. Negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan 16. 16 dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 64. Sekarang negatif 64 dikalikan negatif 4 maka sama dengan 256. Dari contoh soal ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa jika ada bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya bilangan positif. Pak Izul ulangi. Apabila ada bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka menghasilkan bilangan positif. Jadi beda ya antara dua ini. Kalau yang pertama, bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya bilangan positif. Contoh yang terakhir. Nah, sekarang di sini ada bilangan negatif, tetapi tidak ada dalam kurungnya. Artinya apa? Artinya negatifnya ini tidak ikut dipangkatkan. Beda dengan contoh 3 dan 4. Kalau 3 dan 4 ini negatifnya berada di dalam kurung. Sedangkan contoh yang nomor 5 itu negatifnya berada di luar. Jadi negatif 3 dipangkatkan 4. Artinya sama dengan negatif dalam kurung 3 dipangkatkan 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka sama dengan negatif 91. Ya, coba perhatikan contoh 3, 4 ini. Berbeda ya. Nah, itu contoh dari pangkat bilangan positif. Selanjutnya, kalau tadi pangkat bilangan positif, kalau sekarang pangkat bilangan negatif. Untuk menyatakan bilangan bulat yang berpangkat bilangan bulat negatif, maaf di sini bilangan bulat ya, dapat digunakan formula berikut. Misalkan ada A pangkat negatif N, ya, eksponen atau pangkatnya di sini merupakan bilangan negatif. Maka itu sama dengan 1 per A pangkat N dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Pak Izul ulangi. Apabila ada A dipangkatkan dengan negatif N, maka sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi negatifnya akan hilang ketika sudah dijadikan 1 per, ya, atau pecahan seperti ini. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Contoh, ada 3 dipangkatkan negatif 2. Maka sama dengan kita rubah dalam bentuk pecahan 1 per 3 pangkat 2 untuk menjadi
pangkatnya atau eksponennya di sini positif. Maka sama dengan 1/3 dikalikan 1/3, maka hasilnya 1/9. Inilah materi untuk hari ini. Kemudian tidak lupa Pak Izul, silahkan kalian dicoba di tugas ya di rumah ini. Yang pertama, tentukan nilai dari 5/4. Yang kedua, dalam kurung -3/6. Yang ketiga, -5/5. Yang keempat, -7/3. Sedangkan yang terakhir, 2/9. Ya, silahkan dicoba di rumah. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom maksimal tanggal 24 jam 14. Jika kalian melebihi ini, nanti Google Classroom-nya tidak bisa mengirim. Ya, jadi kalian tidak bisa mengirim ke Google Classroom apabila lebih dari jam 14.00. Oke, sekian yang dapat Pak Izul sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Pak Izul mohon maaf. Ketemu lagi insya-Allah hari Jumat pekan depan. Jadi jadwalnya selama daring ketemunya hanya seminggu sekali. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke. Sekian yang dapat Pak Izul sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.